Selamat pagi dan shalom, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara pada awal minggu yang baru ini. Dan saya berharap saudara-saudara tetap hidup dalam rancangan, kehendak, pimpinan dan penyertaan Tuhan, atau hidup dalam RKPP Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur untuk satu minggu yang sudah kami lalui bersama-Mu, dan mengawali hari baru pada sepanjang minggu ini, kami mohon pimpinan Roh Kudus melalui firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema minggu ini, kuasa menjadi saksiku. Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 8. Demikian firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, banyak di antara orang Kristen ingin dipakai oleh Tuhan, apapun latar belakang profesi mereka. Tetapi tidak sedikit yang merasa tidak mampu, tidak pandai berbicara, tidak sekolah teologi, dan bahkan takut menjadi saksi Kristus di keluarga besar, lingkungan domisili, dan tempat kerjanya. Ini wajar, karena mereka yang ingin menjadi saksinya dengan mengandalkan kemampuannya sendiri, pasti gagal. Ingat murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus? Ia pemimpin di antara para murid. Ia pemberani dan bersedia mati bersama Yesus. Tetapi ketika Yesus ditangkap, ia mengingkari Yesus dengan terang benderang. Aku tidak kenal orang itu. Matius 26 ayat 72 dan 74. Oleh karena itu, sebelum Yesus naik ke surga, ia meminta para murid menunggu di Yerusalem hingga Roh Kudus datang. Mengapa? Karena pekerjaan Tuhan tidak dapat dilakukan dengan kemampuan manusiawi kita. Pelayanan yang mengubah hidup hanya datang dari Roh Kudus sendiri. Mari kita perdalam pemahaman ini. 1. Roh Kudus sumber kuasa rohani orang percaya. Keberadaan para murid ketika Yesus ditangkap dan disalibkan, mereka semua melarikan diri, bersembunyi karena mereka ketakutan, dan berulang kali Yesus menguatkan mereka dengan menyatakan dirinya bahwa ia hidup. Sebelum ia naik ke surga, ia meminta para murid menanti di Yerusalem akan janji Bapa. Mengapa? Karena Roh Kudus adalah sumber kuasa rohani untuk seseorang dapat menjadi saksinya. Tepat pada hari Pentakosta orang Yahudi, Roh Kudus turun dan memenuhi 120 murid, termasuk ke-11 para murid Yesus itu sendiri. Sejumlah orang di antara ribuan orang yang hadir di Yerusalem menyindir para murid bahwa mereka mabuk oleh anggur manis. Namun Petrus, yang semula penakut, tiba-tiba berdiri dan dengan berani menjawab dan berbicara kepada ribuan orang Yahudi serta para diaspora. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Selesai berbicara dengan penuh wibawa dan kuasa rohani dari Roh Kudus, terjadilah pertobatan yang sangat besar. Kira-kira 3.000 orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kisah pasal 2 ayat 41. 2. Kuasa Roh Kudus mengubah orang menjadi saksi Kristus. Setelah 3.000 orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus melalui khotbah Petrus, mereka bertekun dalam bimbingan dan pengajaran para rasul. Para rasul banyak melakukan berbagai mujizat. Perubahan hidup menjadi nyata, kasih, kemurahan, haus dan lapar akan firman, memecah roti dan berdoa, dan saling berbagi apa yang mereka miliki. Inilah karakteristik hidup mereka. Dan melalui kesaksian mereka, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah dengan orang yang diselamatkan. Kisah 2
41 hingga 47. Dan Roh Kudus melalui Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang yang lumpuh, dan kemudian mereka berdua memberitakan Injil di serambi Salomo. Dan di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Kisah 4 ayat 4. 3. Identitas kita menjadi saksinya. Dan kamu akan menjadi saksiku. Yesus tidak berkata, kamu akan menjadi pengkhotbah, tetapi kamu akan menjadi saksiku. Saksi adalah orang yang menceritakan apa yang telah ia lihat, dengar, dan atau alami sendiri. Dan kesaksian yang paling kuat adalah hidup yang telah Tuhan ubahkan. Dulu pergi ke gereja sebagai rutinitas saja, tetapi sekarang timbul rasa haus akan firman, mulai membaca Alkitab, berdoa dengan tekun, ambil bagian dalam pelayanan. Dulu mudah tersinggung, hidup penuh kepahitan, diliputi banyak kekhawatiran. Sekarang penuh kasih, mudah mengampuni, menghargai orang, tidak lagi khawatir akan kehidupan dan masa depannya. 4. Jangkauan Roh Kudus seluruh dunia. Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dalam kitab Kisah Para Rasul, penginjil Lukas menuliskan bahwa pekerjaan pemberitaan Injil memang dimulai dari Yerusalem, meluas ke provinsi Yudea, kemudian ke provinsi Samaria, dan terakhir melalui pelayanan Paulus, Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Melalui Roh Kudus, Tuhan Yesus melanjutkan karya penyelamatannya ke seluruh dunia tanpa dibatasi oleh fisiknya. Mengapa pemberitaan Injil justru mulai dari Yerusalem? Bukankah musuh Yesus paling banyak di Yerusalem? Pontius Pilatus yang memutuskan Yesus untuk disalibkan ada di Yerusalem. Mahkamah agama Yahudi dan para tua-tua serta pemimpin-pemimpin agama yang berpengaruh ada di sana. Bait suci, tempat ibadah orang-orang Yahudi, ada di Yerusalem juga. Yesus diadili, disiksa, serta dibunuh juga di Yerusalem. Bukankah lebih mudah memberitakan Injil dimulai di sebuah kota di Galilea yang lebih kecil risikonya dan banyak pengikut Yesus di sana? Bukankah berbahaya bagi para murid memberitakan Injil di Yerusalem? Namun demikian, Yesus memerintahkan mereka melayani mulai dari Yerusalem. Mengapa? Karena Yerusalem menjadi bukti paling kuat akan kebangkitan Yesus. Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa kuasa Roh Kudus jauh lebih besar daripada roh ketakutan itu, agar supaya para murid dan orang-orang percaya benar-benar bersandar dan mengandalkan Tuhan. Dan supaya kaum pelayanan melalui kuasa Roh Kudus lebih cepat menyebar dan didengar oleh banyak orang di berbagai kota lainnya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, semenjak pimpinan memberi tugas dan tanggung jawab baru di Jakarta, saya pindah ke Jakarta dari Semarang. Para mahasiswa yang saya layani dan muridkan, meski mereka kehilangan pembimbing mereka, namun mengherankan, pelayanan mereka tidak berhenti, tetapi justru lebih berkembang lagi. Mereka tetap semangat melayani Tuhan dengan segala keberadaan mereka. Ada mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Diponegoro, Universitas 17 Agustus, Seti Kubang, Universitas Negeri Semarang, Akademi Bahasa Asing, Pelayaran, dan lain-lainnya yang berhimpun bersama dalam persekutuan College Life 1 bulan 1 kali. Selain melayani di berbagai kampus melalui persekutuan College Life 1 bulan sekali, mereka juga melayani persekutuan pemuda di gereja masing-masing dan di rumah-rumah. Mereka juga fokus ke pemberitaan Injil dengan sarana film Yesus,
ke berbagai kota dan desa di sekitar Jawa Tengah, dan ribuan orang mendengar Injil Kristus. Ada murid yang mobil van orang tuanya dipergunakan pelayanan ke desa-desa bersama para mahasiswa dari Jakarta yang sedang stop out. Mereka pelayanan bersama di Semarang dan desa-desa di pantai utara Jawa Tengah. Stop out adalah program pelayanan mahasiswa yang sudah terlatih dalam pelayanan. Mereka menggunakan waktu libur mereka untuk melayani Tuhan di berbagai kota, bekerja sama dengan gereja-gereja. Pelayanan para mahasiswa ini meliputi seminar penginjilan dan pemuridan, seminar tentang doa, seminar tentang dasar-dasar kekristenan untuk para pemuda dan warga jemaat. Juga mereka melayani melalui pemutaran film Yesus dan film-film rohani lainnya yang menguatkan iman warga jemaat. Para mahasiswa yang saya bimbing dan muridkan inilah yang memotori berbagai pelayanan di Semarang, pantai utara Jawa Tengah, dan sebagian kota lain di Jawa Tengah. Rata-rata mereka dari keluarga ekonomi menengah. Uang saku dari orang tua, ada yang dari luar kota dan ngekos, ada mahasiswa yang merangkap bekerja 1 orang, yang dari keluarga ekonomi menengah atas 1 orang. Sumber finansial mereka sangat terbatas untuk pelayanan, tetapi api rohani mereka tidak pernah padam. Pertanyaannya, dari manakah semangat dan kegairahan mereka sehingga mereka bersedia berkorban apa saja untuk melayani Tuhan? Dari manakah sumber kuasa dan wibawa rohani mereka? Dari Roh Kudus yang tinggal di dalam hati mereka. Karena hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kesadaran bahwa keselamatan yang Tuhan anugerahkan sangat berharga, serta kerinduan agar banyak orang mendengar Injil dan diselamatkan. Setelah mereka lulus studi, 4 orang terpanggil menjadi pendeta misi bersama saya dengan gaji mencari sendiri. 1 orang menjadi pendeta jemaat yang digaji oleh gerejanya. 1 orang sebagai profesional muda di PT Indosat, 1 dokter sebagai kepala puskesmas, 1 dokter spesialis THT, 1 orang profesor dokter guru besar di Undip Semarang. Sampai sekarang, mereka masih tetap melayani di berbagai gereja masing-masing dan di tempat kerja. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, melalui renungan dan kesaksian ini, ada beberapa hal yang menjadi catatan penting kita. 1. Hiduplah dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. 2. Hiduplah dengan integritas, kredibilitas, dan akuntabilitas di tempat kerja. 3. Silakan ambil bagian dalam pelayanan mahasiswa atau profesional di kota saudara. Dan yang terakhir, tetap menjaga relasi dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan maupun pengalaman iman dalam pelayanan para mahasiswa yang pernah hamba bimbing dan muridkan. Kiranya Tuhan pakai dan berkati mereka dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka di tempat kerja dan di gereja masing-masing. Kami mendoakan untuk semua pemirsa video YouTube kami, kiranya Tuhan penuhi mereka dengan Roh Tuhan, sehingga mereka dapat menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus. Untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, anugerahkan pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sekarang terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.